Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Binaan Unggulan Universitas Negeri Jakarta, yaitu Desa Wisata Cisaat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, yang salah satunya adalah Ibu Dwi Afrimeti Timora SHMH. Pengabdian ini juga dilakukan bersamaan dengan beberapa dosen lainnya, yaitu Profesor Cipto Sumadi MSc MPD, Bapak Iqbal Syafruddin SPD MIP, Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD, dan Bapak Asep Rudi Casmana SPD MA. Pada tim pengabdian masyarakat, Ibu Afrimeti Timora SHMH melibatkan 3 orang mahasiswanya, yaitu Aditya Afandi, Penny Pinandita, juga Sekar Sakinatus Saadah. Pada pengabdian kali ini, Ibu Afrimeti Timora mengangkat tema, yaitu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah Binaan Unggulan Desa Wisata Cisaat. Informasi yang diberikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual jika terjadi di lingkungan dilakukan kepada kelompok sadar wisata yang beranggotakan ibu-ibu juga bapak-bapak di Desa Wisata Unggulan Cisaat. Kekerasan seksual adalah hal yang pada akhir-akhir ini sering terjadi. Adapun pengertian dari kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik. Dasar hukum kekerasan seksual ada pada KUHP terbaru, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku di tahun 2026 nantinya pada pasal 414 sampai 422 yang berisi tentang tindak pidana kekerasan seksual. Juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada tahun 2022, angka kekerasan seksual mencapai 11.686 berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 disampaikan bahwa jenis kekerasan seksual yaitu pelecehan non-fisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Juga berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual non-fisik, dan kekerasan seksual verbal. Bentuk-bentuk kekerasan seksual fisik salah satunya adalah menyentuh bagian tubuh wanita atau laki-laki tanpa persetujuan. Juga membuka pakaian tanpa persetujuan. Kekerasan non-fisik salah satunya adalah mengintip atau memfoto tanpa persetujuan, juga memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Juga contoh dari kekerasan seksual verbal adalah melakukan catcalling atau bercanda dengan konotasi seks. Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Lokasi terjadinya kekerasan seksual bisa di mana saja. Kantor, sekolah, transportasi umum, tempat gelap, atau tempat umum lainnya. Faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual pun beragam. Adanya hawa nafsu yang tidak bisa ditahan, kondisi korban yang lemah, tidak harmonisnya hubungan keluarga, pelaku memiliki otoritas atas korban, lingkungan sosial yang buruk, dan pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Adapun dampak kekerasan seksual bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku. Pelaku akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Juga pelaku akan mendapatkan sanksi sosial oleh masyarakat,
Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual harusnya menjadi perhatian bersama. Ditambah desa wisata Cisaat ini akan terus berkembang dan akan dikunjungi oleh banyak turis asing, baik turis lokal maupun mancanegara. Cara mencegah kekerasan seksual yaitu dengan membentengi diri dengan agama, hindari situasi yang memiliki potensi terjadinya kekerasan seksual, dan komunikasikan batasan kedekatan hubungan non-keluarga atau kerabat. Juga berani bersikap tegas. Dan perlu diketahui bersama bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan delik aduan, di mana korbannya harus melakukan pelaporan agar pelakunya bisa dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ketika kita berbicara penanggulangan kekerasan seksual, maka yang dilakukan pertama kali adalah kita bisa melaporkan kepada pihak berwajib, memberi sanksi sesuai dengan peraturan, tidak main hakim sendiri, dan memberi perlindungan juga pendampingan kepada korban. Sekarang sudah bukan saatnya lagi korban pelecehan seksual dibungkam. Sekarang saatnya hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu, semua orang harus bisa menjadi agen pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat kali ini bukan hanya edukasi masyarakatnya, tetapi juga Ibu Afrimetty Timura SHMH berserta tim penelitian dan pengabdiannya berhasil untuk membuat sebuah buku, yaitu buku Saku, yang menjadi panduan masyarakat Desa Cisaat nantinya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Buku ini juga dilengkapi kontak nomor telepon lembaga terkait yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.